ada yang lebih sial dari orang yang ingin lucu tetapi tidak lucu. Jangankan orang lain yang tertawa, saya sendiri saja tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian berpikir menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Tinggal melakukan hal kocak, lalu orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjarakan karena hanya membawakan sebuah lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita kalau ada orang yang manjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, lalu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja orang-orang yang di kampung itu geger dan berbondong-bondong mendatangi orang itu. Ada yang menghinanya, ada juga yang ingin membunuhnya. Orang-orang pada berkata, "Woi, turun, turun, aneh woi. Hehehe, azan subuh kok jam 10 pagi, aneh. Penghinaan woi, penghinaan, turun, turun." Tapi dengan tenangnya orang itu hanya menjawab, "Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Aku azan subuh jam 4 di masjid loh. Kalian tidak ada satupun yang datang. Tapi aku azan subuh di sini jam 10 pagi. Kalian malah berbondong-bondong datang ke sini. Sekarang siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengcover kafirkan orang lain hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sepertinya orang zaman sekarang suka dengan bertengkar. Dulu kata Descartes, "Aku berpikir maka aku ada." Tapi orang zaman sekarang bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Pertengkaran malah jadi komoditi yang diperjualbelikan. Makanya sekarang ini sudah susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut karena ayah saya juga badut. Kan sekarang lagi ngetren nih, anak mendudukan pekerjaan orang tuanya. Kalau ayahnya presiden, anaknya juga presiden. Gubernur. Bahkan ada yang menyalonkan jadi wali kota. Sudah. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, menjadi badut itu pekerjaan yang gampang. Penghasilannya juga lumayan. Tidak seperti sekarang ini. Pelawak saja sudah kalah lucu dengan politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu datang ke sini. Silakan duduk, silakan duduk. Maaf ya, berantakan. Ya. Mau makan apa? Atau mau minum? Sebentar aku carikan. Gak lapar ya? Gak haus juga. Kebetulan banget nih, aku lagi gak ada apa-apa. Tapi tenang, kita masih bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya, aku gak ada uang. Coba lihat,
Yang baru datang pacar saya loh. Cantik kan? Hehehe. Kalian jangan terus senyum mengejek begitu. Badut-badut begini juga manusia. Bisa jatuh cinta dan falling in love gitu. Namanya Raisa. Nama lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Saya pikir kamu sudah gak mau lagi sama saya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Kamu kangen ya sama aku? Aku juga kangen kok. Jangan rindu. Berat. Kamu gak kuat. Biar aku saja. Aku dengar-dengar kamu ada pacar baru. Lebih kaya dan lebih tampan. Tapi tenang kok. Aku tetap cinta kamu. Boleh peluk? Boleh cium? Raisa? 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 Ternyata cuma hayalan saya saja. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang salah dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan perlente. Saya tak pernah memimpikan ini. Tapi mungkin ini takdir saya. Kini kalian melihat penampilan saya begitu bagus. Tapi saya tetaplah seorang badut. Biar saya ceritakan bagaimana. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Tidak lucu sama sekali. Tapi orang yang hadir di sana tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada yang jatuh dari kursinya. Padahal saya hanya menjentikan jari. Orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong. Orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, orang tertawa. Saya nggak mengerti kenapa mereka terhibur dengan penampilan bodoh dan tololnya saya itu. Jujur, saya nggak pernah merasa setolol itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya ini adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang juga sama saya, sekarang ini gak perlu cerdas ataupun pantas. Cukup disukai orang banyak. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena disukai banyak orang. Semakin banyak yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin.
Pendukung-pendukungmu tak peduli kamu benar ataupun salah. Yang penting kamu tetap dipercaya. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Ingat, yang penting kamu tetap dipercaya. Lalu mereka mendandani saya senecis ini dan mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu nih bedanya pilkada dengan pilkabe. Tapi kata orang, pilkabe nggak boleh coba-coba buat anak. Dan pilkada nih boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang ini banyak anak pejabat yang ikut pilkada. Saya masih nggak mengerti mengapa mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal ijazah satu pun saja saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah masih bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran saja masih bisa dipalsukan. Makanya, dan betapa sialnya saya menang dalam pilkada. Mereka memilih saya karena saya dianggap orang yang paling lucu. Saya dipilih karena saya dianggap orang yang paling lucu dan bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi badut, sekalipun saja saya tidak pernah membuat orang tertawa. Itu kenapa saya bilang saya ini orang yang sial. Hidup pemimpin! Hidup pemimpinku! Hidup pemimpinku! Hidup pemimpinku! Hidup! Betapa sialnya saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Itu kenapa dari dulu tetap saya bilang, saya ini badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.